Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Marc Marquez mengungkap alasan dirinya meniru selebrasi khas Jorge Lorenzo usai memenangi balapan utama MotoGP Italia 2025 akhir pekan lalu. Sebagaimana diketahui, The Baby Alien terakhir kali menang di trek ini adalah pada edisi MotoGP Italia 2014 ketika membela Repsol Honda. Artinya untuk menang lagi di Mugello, Marquez harus menanti selama 11 tahun dan 21 hari. Ini juga merupakan kemenangan ke-93 Marquez selama berkarir di Grand Prix sesuai dengan nomor balapnya sendiri. Namun alih-alih merayakannya dengan bendera 93 pada lap penghormatan, ia justru memilih mengusung bendera Ducati sebelum berhenti di tikungan Correntaio alias tikungan 12. Marquez pun turun dari Desmosedici GP25-nya lalu berlari ke arah gravel untuk menancapkan bendera Ducati di sana, mirip dengan selebrasi khas Jorge Lorenzo. Ya, Lorenzo diketahui kerap menancapkan bendera Lorenzo Land di sirkuit-sirkuit yang ia menangi sebagai penanda teritori. Saya memang sempat selebrasi dengan bendera 93 karena ini kemenangan saya yang ke-93. Namun saya merasa sebagai bagian dari Ducati dan saya tahu kemenangan ini sangat penting bagi mereka. Saya melakukan selebrasi dengan gaya Lorenzo karena itu adalah tikungan Ducati dan rasanya ini seperti teritori Ducati. Marc Marquez dan Pecco Bagnaia mendapat panggilan dari Race Direction usai berakhirnya balapan utama MotoGP Italia. Pemanggilan tersebut adalah buntut dari pertarungan sengit kedua rider pada lap-lap awal, di mana keduanya sempat terlibat pertarungan agresif hingga terjadi senggolan. Namun, Race Direction memanggil keduanya hanya untuk melakukan klarifikasi terhadap dua pembalap tersebut dan tidak ada hukuman apapun yang diberlakukan karena itu hanya drama balap biasa. Dilansir dari Crash, Marquez mengatakan bahwa dirinya tak mempermasalahkan hal tersebut. Namun ia mengakui jika Bagnaia memang memulai balapan dengan terlalu bersemangat. Pecco tampil sangat berani dan memulai dengan semangat tinggi. Aku hanya ingin bersabar dan menunggu tangki bahan bakar agak kosong supaya bisa membalap dengan ritme seperti saat latihan. Di sisi lain, Bagnaia juga tidak mempermasalahkan insiden tersebut yang baginya memang pertarungan biasa dalam balapan. Kontak dengan Marc tadi hal biasa di balapan. Tidak ada penalti untuk insiden apapun. Kurasa ini cuma klarifikasi biasa saja. Aku tak tahu apa yang dikatakan ke Marc, tapi bagiku itu kontak yang wajar. Maverick Viñales mengalami akhir pekan yang mengecewakan di GP Italia setelah dipaksa mengakhiri balapan lebih awal akibat tabrakan dengan Franco Morbidelli. Insiden itu terjadi saat Viñales sedang bersaing di barisan depan. Usai balapan, rider berjuluk Top Gun ini menjelaskan bahwa dirinya tidak sempat menghindar karena benturan datang tiba-tiba dari belakang. Kendati dirugikan, pembalap Tech3 KTM itu menolak larut dalam kontroversi dan memilih fokus pada hal positif. Mereka memberi penalti putaran panjang kepadanya dan itu sudah cukup. Dia datang meminta maaf dan mengatakan bahwa dia melakukan kesalahan. Meski gagal finish, Viñales tetap menyoroti performa kompetitifnya sepanjang akhir pekan. Ia berada di posisi keempat dalam balapan sprint dan sempat menekan Francesco Bagnaia. Dalam balapan utama, sebelum insiden ia juga merasa memiliki potensi untuk bersaing di barisan depan. Ia menilai performanya menunjukkan langkah maju signifikan, terutama dalam hal pengelolaan ban dan kecepatan balap. Alex Espargaro turut berkomentar atas insiden yang terjadi antara Maverick Viñales dan Franco Morbidelli di MotoGP Italia 2025. Viñales sendiri sejatinya sudah memaafkan Frankie dan tak mau membesar-besarkan masalah tersebut yang bisa saja mengganggu fokusnya di seri berikutnya. Namun mantan rekan setimnya di Aprilia, Alex Espargaro,
justru seakan tak terima dengan apa yang dilakukan Morbidelli ke Viñales. Alex yang sering berseteru dengan Morbidelli mengomentari kejadian tersebut lewat akun media sosialnya. Satu lagi, dan itu 27376392, seolah mencatat rentetan kesalahan Morbidelli. Tak hanya itu, Espargaro juga menyinggung ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Morbidelli dengan komentar pedas. Tepat sekali, karena balapan hebat yang dialami Max tidak ada yang bisa membalasnya. Mengacu pada hilangnya peluang besar Viñales akibat insiden tersebut. Joan Mir mengaku kecewa dengan performa motor Honda RC23V miliknya di gelaran MotoGP Italia akhir pekan lalu. Pada balapan utama di Mugello, Mir mengakhiri balapan di urutan ke-11, hasil yang lebih baik ketimbang di sprint race, yang mana rider asal Spanyol itu finish di posisi ke-14. Namun demikian, Mir menyatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan pelajaran berarti dari akhir pekan di Mugello. Menurutnya, karakter sirkuit dengan tikungan cepat dan zona pengereman minim memperparah kelemahan utama motor Honda. Ia menyebut bahwa kekurangan grip saat kemiringan dan lemahnya traksi keluar tikungan menjadi masalah yang tak kunjung terselesaikan. Mir juga menyoroti bahwa ini bukanlah masalah baru. Honda sudah berulang kali kesulitan di Mugello dalam beberapa tahun terakhir, dan itu menandakan ada sesuatu yang salah secara mendasar. Sang juara MotoGP 2020 ini bahkan menyebut bahwa pabrikan lain seperti Ducati dan Aprilia telah melangkah jauh, sementara Honda masih tertinggal dengan permasalahan yang sama. Marco Bezzecchi mengaku sudah cukup puas dengan hasil balapan kandangnya di sirkuit Mugello. Rider Aprilia Racing itu menutup akhir pekan MotoGP Italia dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia puas dengan performanya dengan finish kelima, namun di sisi lain ada rasa kecewa karena gagal mewujudkan impian naik podium di hadapan para pendukungnya sendiri. Selama akhir pekan di Mugello, Bezzecchi tampil konsisten dengan hasil 10 besar di kualifikasi dan 2 kali finish 6 besar. Dilansir dari Crash, ia mengaku telah bekerja maksimal bersama tim dan berhasil menunjukkan kecepatan yang solid. Namun ia juga sadar bahwa batas performanya di balapan utama memang hanya cukup untuk menembus 5 besar. Alex Marquez memainkan strategi cerdas saat tampil di balapan utama MotoGP Italia 2025. Memulai balapan dari posisi ketiga, Alex langsung bergabung dalam pertarungan di barisan depan bersama dua pembalap pabrikan Ducati, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Di fase awal balapan, Alex memainkan strategi menunggu, memilih menghemat ban, dan menghindari terlibat langsung dalam duel antara Marc dan Pecco. Namun momen krusial terjadi saat Bagnaia nyaris menabrak bagian belakang motor Marc di tikungan 3. Dengan refleks cepat, Alex bermanuver untuk menghindari tabrakan yang sekaligus memberinya kesempatan untuk menyalip Pecco. Nyaris sekali, saya melihat Pecco mendadak melambat dan hampir menabrak Marc. Saya harus cepat mengangkat motor untuk menghindar. Insiden itu menjadi titik balik. Alex melihat ritme balap keduanya melambat dan memanfaatkan kesempatan ketika Bagnaia melakukan kesalahan di tikungan terakhir. Dengan posisi slipstream yang ideal, ia menyusul keduanya dan mengambil alih pimpinan balapan pada putaran ke-6. Meskipun akhirnya tidak menang, keputusan cepat dan eksekusi tajam Alex Marquez menunjukkan insting balap yang matang di tengah tekanan tinggi. Mantan pembalap Formula One Juan Pablo Montoya meyakini bahwa masa depan Lewis Hamilton di Formula One bisa berada di ujung tanduk jika performanya bersama Ferrari tak kunjung membaik. Sejauh ini performa Hamilton bersama Ferrari belum membuahkan hasil sesuai harapan. Pembalap Inggris itu kesulitan untuk menyamai performa rekan setimnya Charles Leclerc yang sudah mencetak 3 podium musim ini. Montoya menilai Hamilton masih sangat berambisi
bahkan mungkin lebih termotivasi dari sebelumnya untuk membungkam kritik dan membuktikan dirinya mampu menang di luar Mercedes. Namun ia juga menilai bahwa jika musim 2026 saat Formula One mengalami perubahan besar dalam regulasi teknis tidak berjalan sesuai harapan, Hamilton bisa saja memilih untuk mengakhiri karirnya.